bareng kita bertiga. Kita selalu bertiga di sesi ini. Ini pokoknya spesial ya. Spesial ngebahas masalah tetapnya mental. Kesehatan mental yang sekarang lagi naik-naik banget. Karena penting banget kesehatan mental itu, Pak. Karena berhubungan dengan kalau aku lihatnya sih fenomena kemarin waktu habis COVID. Dia banyak 2 tahun lebih, hampir 3 tahun di rumah full. Jadi dia jadi antisosial kan. Introvert. Jadi introvert. Akhirnya kan banyak gitu kan kasus-kasus, apalagi sekarang kan dari media sosial terinspirasi hal-hal seperti itu. Efek-efek kemarin yang pandemi luar biasa. Mungkin kita juga hari ini, aku kemarin agak penasaran juga nih. Kan kemarin waktu ada ibu-ibu ya yang lagi viral tuh, sempat viral. Dia ngebuang bayinya. Ngelempar bayinya ke hampir gitu kan. Akhirnya terselamatkan, dan banyak yang bilang itu baby blues. Dan ada yang nyalain juga ibunya kurang bersyukur, ibunya kurang sholat gitu. Kita pakai kerudung. Kita tanya nih sama ahlinya, benar nggak sih itu teh gimana sih? Kita seperti apa sih? Seperti apa tuh? Sebelumnya saya pun sempat kalau melihat ada seorang ibu yang mengkasari anak, itu hanya melihat dari satu sisi angle saja. Kok tega ya gitu ya. Karena mungkin di sisi kita tidak mengalami hal tersebut, kita tidak merasakan hal tersebut. Namun ketika saya banyak fokus mengurusi atau melibatkan diri tentang kesehatan mental, saya pernah kedatangan seorang ibu. Dia sudah keliling ke 40 orang. Ke orang pintar, ke dukun, di ruqyah, orang pintar. Kalau dia tinggal di sebuah daerah gitu ya. Wangsit lah ya. Yang mereka pahami kan kalau ada mungkin kita namanya stres ya. Cuman kan karena nggak paham, akhirnya betul, ke orang pintar, ke ustadz, ke dukun berkali-kali. Dan masalahnya nggak selesai-selesai. Dan kemudian datanglah dengan dia lewat medsos, datang ke ISG hipnoterapi. Alhamdulillah kalau nggak salah 4 atau 6 kali terapi, rilis, selesai. Dan dia cerita, kalau kita nih seorang ibu abis marah sama anak, itu kan biasanya nyesel ya. Pas anak tidur. Iya. Kalau itu enggak, kalau pada saat dia anak ketiga, dia lebih memilih 3 anak ini dia pisah-pisahin kemana-mana. Karena ketika dia melihat anaknya tidur, itu yang ada adalah dorongan ingin ngenyekek anak itu. Gitu. Kok bisa gitu ya? Nah itu. Awalnya kan saya, gitu kan, kaget banget ya, ternyata dengan segala luar biasa kehidupan dia yang bermasalah di masa lalu itu menumpuk, itu yang membuat dia akhirnya anaknya jadi korban. Nah, berbicara tentang yang kemarin viral itu, berita bahwa ada seorang ibu yang hampir, itu kan sebenarnya hanya satu dari banyak berita yang beredar ya. Kita pernah lihat juga bagaimana seorang ibu yang membunuh, ngegorok anak lah, membuang anak dan segala macam. Banyak orang menilai ibu itu mengalami baby blues. Padahal kita harus pahami dulu, yang namanya baby blues adalah perubahan hormon dan emosional ibu pasca melahirkan. Nah, tapi kalau baby blues itu fasenya itu paling lama 7-14 hari. Setelah itu harusnya menurun nih secara emosional. Karena apa? Perubahan fisik. Ya, tadinya dia mungkin gadis, tiba-tiba kemudian secara hormonal kita punya anak ngerasa ya, kalau habis melahirkan tuh cepet capek, kurang tidur, kemudian kurang percaya diri, dan kadang-kadang ke suami juga jadi insecure gitu kan, ke lingkungan juga. Iya, banyaklah macam-macam. Perubahan fisik tersebut menyebabkan seorang ibu akhirnya ada hal yang menurut dia insecure. Kedua, lelah. Kan kebayang ya kalau apalagi anak pertama kan, begadangnya, kemudian ngelihat makhluk ini harus diapain gitu kan. Itu perubahan secara fisik juga. Kemudian selera makan juga kan jadi berubah gitu dan segala macam. Nah, hal-hal tersebut yang membuat dia jadi kurang tidur, kurang istirahat, akhirnya adalah cepat marah gitu kan. Itu tanda-tanda baby blues nih, yang paling dasar. Cepat marah, cepat capek, kemudian perubahan fisik dan lain-lain. Nah, kalau baby blues itu harusnya setelah 14 hari itu dia mereda. Dia akan normal dengan sendirinya, bersamaan dengan bertumbuhnya ini anak, dia akan beradaptasi terus tuh ngurus bayi. Nah, kalau ada seorang ibu yang lebih dari 14 hari bahkan lebih dari sebulan, dorongan emosional berkecamuk itu terus hadir, itu sebisa mungkin dikonsultasikan dengan profesional.
Pertama, konsulkan dengan dokter kandungannya, kan bisa harus ada kontrol ya pasca melahirkan. Kedua, kalau menurut dokternya memang ini ada sesuatu yang perlu dikonsulkan, barangkali dia perlu curhat atau apapun, boleh menghubungi psikolog gitu ya. Nah, kalaulah menurut dari psikolog tersebut ini ada hal yang memang harus ada obat, bantuan apa, bisa juga ke psikiater, karena khawatirnya seorang ibu tersebut mengalami yang namanya, saya lupa bahasa kedokterannya, tapi depresi pasca melahirkan. Postpartum depression. Nah, itu postpartum depression namanya tuh. Depresi pasca melahirkan. Nah, kenapa seorang ibu depresi pasca melahirkan sampai tega menyakiti anak ini? Boleh jadi dia mendapatkan penumpukan hormon stres. Udah mah dia hormon melahirkannya juga belum stabil gitu ya. Kedua, hormon stresnya meningkat. Ketiga, tidak ada support system dari suami. Yang pertama mungkin suami, kedua keluarga gitu kan. Nah, ketika keluarga tidak paham, mulai dari suami lah misalnya. Ini tipe suami yang menyerahkan seluruhnya kepada istri gitu kan. Boleh jadi suami juga nggak niat sebenarnya, tapi karena bingung juga kan suami gitu, nggak paham. Tapi kayaknya itu fenomena yang dari dulu sih di Indonesia ya. Di Indonesia itu kayak kalau misalnya punya anak kayak 100% anak itu yang pegang istri, suami mah cari uang. Nggak selalu cari uang juga, ada juga suami yang bermasalah. Suami yang nggak mau cari uang, nggak mau ngurus anak. Itu ada. Itu ada namanya fenomena fatherless. Setelah ini nanti kita mungkin akan bahas karena itu panjang lagi nih tentang fatherless itu. Nah, betul. Ibu aja nggak selesai-selesai urusannya. Bahas juga tuh. Betul. Dan sekarang masih aja lagi apalagi dengan berita-berita. Betul. Yang terutama sih support system ya. Support system tuh memang sangat luar biasa. Walaupun seolah-olah hanya nemenin doang gitu ya. Tapi kadang kalau orang yang nggak paham, dulu aja anak 12 sendiri bisa aja gitu kan. Cara ngebandingkan yang baheula. Padahal zaman baheula belum tentu 12 hidup semua. Itu satu. Terus kemudian bisa jadi kan cara dia untuk mengelola emosinya berbeda. Kalau dulu kan belum ada gadget, belum ada berita-berita yang bikin insecure gitu ya. Terus kayaknya ya sekarang kita bisa lihat lah, mungkin tidak 100%. Tapi pola pengasuhan dulu juga gimana sih sekarang? Sekarang itu yang kena mental itu kan rata-rata juga pola pengasuhan lama gitu. Pola pengasuhan lama yang dianggap kok dulu juga baik-baik aja. Dulu nggak ada yang namanya kesehatan mental. Dulu nggak ada tuh baby blues, hirup-hirup baik gitu kan kalau bahasa. Kalau menurut tapi kalau menurut analisis aku bukan dulu nggak ada, tapi dulu nggak ketahuan karena nggak ada medsos. Dan secara ilmu juga kan terus berkembang ya, semakin kesini semakin berkembang gitu. Nah, jadi apa dong yang harus kita lakukan gitu ya? Pertama, kalaulah kita memang melihat itu di hadapan kita, upayakan kita rangkul dulu, pahami dulu, hindari dengan mengeluarkan kalimat-kalimat kayak maaf ya, kemarin saya lihat, saya melihat videonya tuh, betul sampai bilang, Bu, percuma dong di kerudung, gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Ya, itu secara fisik tertutup betul, tapi kan yang nggak kelihatan di dalamnya, apa yang terjadi dengan dirinya. Seperti luka kemarin itu ya, episode sebelumnya luka fisik dan luka batin. Hati-hati menjudge orang pada saat kita hanya hadir dalam satu episode hidupnya. Padahal hidup dia sudah ratusan episode berjalan, tapi kita cukup menjudge dia hanya kita hadir di satu episode ini kan? Iya kan nggak adil gitu. Itu pun saya tetap belajar ya. Saya masih belajar karena saya pun punya anak banyak nih 4. Tetap aja sih kalau sayanya lagi nggak waras itu dorongan untuk emosi ke anak gitu ya. Susah ya. Kesabaran ini agak nyimbang tuh. Berarti ketika kita marah ke anak, bagusnya gimana sih? Menghindar, diem atau gimana sih? Nanti kita kita akan belajar untuk latihan memvalidasi emosi. Itu yang ini paling penting nih. Nah, ini abis ini kita ada 2 episode PR nih. 1 fatherless, 2 validasi emosi. Karena ibu-ibu tuh terutama ya, kalau marah nih di rumah, sama suaminya ditanya, Bu marah? Enggak. Mau makan terserah. Terus ya makan bakso aja nggak mau. Gitu kan? Ditanya lagi marah? Enggak gitu. Oh ya udah, suaminya tiis teh aningan, dingin ya nggak ini. Oh ya udah tuh kalau nggak marah mah nggak ngerti, nggak peka, gitu kan? Akhirnya ditunjukkan dengan cara apa? Cuci piring, glontrang gitu. Terus beres-beres sampai gebrak gitu kan? Nggak peka banget sih. Tadi ditanya katanya nggak marah. Nah
Ini yang menjadi sering lupa kita tuh memvalidasi emosi. Nah itu jadi kalau latihannya tuh nanti kita ada sesi terpisah lagi nih cara untuk memvalidasi emosi. Nanti di episode berikutnya bukan harus terus nih. Tapi hampir kayak semua perempuan ya Teh. Pasti ngalamin karena kan itu fitrahnya perempuan ngalamin pasti itu kan. Nah balik lagi ke tadi yang fokus tadi yang di awal ya. Jadi menurut analisis Coach Tika nih, kira-kira yang terjadi dengan si ibu itu yang mau itu apa sih? Apakah itu baby blues atau depresi atau apa sih kira-kira dengan pemantauan ya? Bukan diagnosa berarti ya, ini hanya ini aja. Iya, karena kita sangat dijaga untuk dilarang melakukan diagnosa. Yang boleh melakukan diagnosa itu hanya profesional, seorang psikiater dan psikolog. Kalau hipnoterapis bahkan apalagi kita gitu ya, hanya melihat medsos doang, kita mendiagnosa sendiri. Kalau dari analisa sementara saya yang memang dalam 2 tahun ini berkecimpung di dunia kesehatan mental, boleh jadi beliau mengalami depresi postpartum. Kita juga nggak lihat kan anak itu usianya berapa. Kan boleh jadi kalau anaknya 3 tahun nggak juga sampai masa 3 tahun postpartum. Tahunya kan karena digendong dan nggak jelas juga, tidak informasinya tidak sangat valid semua lah gitu. Usianya berapa, ibu itu keluarganya bagaimana, orang tuanya bagaimana, kan sangat banyak sekali yang perlu di assessment kalau terjadi seperti itu. Ya minimal kalaupun kita melihat, oke, pisahkan saja dulu, pisahkan, biarkan dia beri minum dulu, duduk dulu gitu. Kalau kemarin kan ya saya juga paham sih, boleh jadi kan orang sekitarnya saking paniknya ingin buru-buru menyelamatkan, jadi chaos gitu kan, teriak-teriak gitu. Belum lagi disebar di media sosial, belum ini gitu. Minimal kita pisahkan dulu, dudukan, kalau perlu ibu itu dipeluk aja dulu. Karena dia mungkin perlu perlindungan itu tadi, merasa dulu, berikan ketenangan dulu, kasih waktu jeda sekitar setengah jam sampai 1 jam, baru kita ajak ngobrol. Tapi kan yang menarik kan ada narasi di situ sebelumnya bahwa dia bukan ditinggalkan suaminya, tapi suaminya kemana dulu, berarti dia kan sama suaminya. Kan bisa jadi kita di rumah, saya dengan istri di rumah ngerasa baik-baik saja, ternyata istri tadi melakukan hal yang unkontrol lah, di luar kontrol kita. Itu bisa terjadi nggak? Walau alam, kita tidak tahu juga kan ada obrolan apa nih antara istri sama suami ini gitu. Boleh jadi kan yang sedang terjadi ini adalah perempuan itu kan ahli sejarah. Jadi kalau kita marah hari ini, masalah dia 5 tahun, 10 tahun bisa datang lagi tuh. Nah, kejadian di stasiun itu kan kita nggak tahu sedang ada obrolan apa, kemudian si ibu ini sedang merecall kejadian apa gitu, sehingga triggernya adalah seolah-olah kan kita, ya itu tadi, kita hanya melihat di 1 episode itu doang gitu. Betul, 5 tahun yang lalu pernah berantem di stasiun, terus tiba-tiba terakhir. Jadi kita sebagai cowok nih, saya curhat aja nih. Kita ngadapin perempuan, sebenarnya harus gimana sih? Nggak spesifik kayak gimana sih? Itu belum ditemukan jawabannya sampai sekarang katanya. Karena perempuan itu adalah manusia paling rumit. Satu hal aja yang perlu dipahami. Satu perempuan itu membutuhkan 20.000 kata sehari. Itu untuk dia mengekspresikan emosinya. Pendiamnya perempuan itu butuh 11.000 kata sehari. Wow. Tapi laki-laki hanya 7.000 kata. 5.000 sampai 7.000. Berarti kalau saya lebih dari 7.000, gua kelaginan dong. Ya, mau gimana lagi? Cowok memang harus jadi baskom untuk mengeluarkan. Jadi makanya selama ini seolah-olah wajar kalau perempuan itu ngomel. Padahal tidak selalu harus dengan ngomel, sebenarnya solusinya gitu. Dan responnya kalau menurut saya harus kayak soalnya tadi aku kesel banget nih misalnya ya, terus aku kesel banget sama tukang parkir. Iya ya, tukang parkir emang nyebelin, harus dibelakan. Gak boleh nyari masalah, gak boleh bilang ya kamu ya tadi parkir. Jadi diiyakan, bukan dihakimi. Kalau dihakimi siap-siap perang dunia ketiga, hancur dunia persilatan. Harus diiyakan. Tapi memang luar biasa. Maka Allah juga menempatkan kan surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Betapa mulianya perempuan. Wah, keren banget episode kelima ini. Jadi memang fenomena ini patut kita cermati, dan kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi, nggak boleh menilai 1 episode. Oke. Kita akan lanjut nanti di episode ke-6 dengan nanti Fatherless nanti ya. Fatherless kita akan bahas tentang Fatherless. Itu aja. Dan nantikan episode selanjutnya, jangan lupa biasa komen, like, dan share, subscribe. Bye bye.